Balik lagi di podcast tentang pembangunan tantangan pembangunan di Indonesia era reformasi. Nah, sekarang saya Atika Sumiatika dari kelas 9D akan menanyai tentang di era reformasi ini ada apa aja sih. Dan pertama kita kenalan dulu nih. Dengan siapa nih di sini? Aku Muhammad Ridho. Saya Sinta Prilia. Nah, pada kali ini saya ingin menanya nih tentang reformasi. Nah, untuk Ridho, kamu tahu kan reformasi itu apa aja? Ya tahu. Oke, jadi menurut Ridho ini presiden pertama kali dari reformasi itu kan B.J. Habibie. Nah, kenapa nih B.J. Habibie menjabatnya cuma 1 tahun tapi dampaknya tuh kerasa banget sampai sekarang? Kenapa nih? Oke, kalau menurut aku tuh meskipun B.J. Habibie jabatannya singkat, tapi dia tuh buat satu kebijakan baru, yaitu pembebasan pers dan pemilu yang lebih demokrasi. Jika sebelumnya pada masa Orde Baru tuh terlalu dibatasi oleh presiden saat itu. Nah, jadi dampaknya tuh kerasa sampai sekarang gitu. Udah kayak gitu aja. Wah, berarti kerasa banget ya dampaknya sampai sekarang buat B.J. Habibie yang sudah menjabat dulunya. Nah, buat Ridho lagi ya, aku kasih dulu lagi pertanyaannya. Nah, Ridho tahu nggak sih kalau misalnya masyarakat adat terpencil di dalam sana itu sebenarnya tuh pembangunannya itu belum rata. Nah, jadi menurut Ridho, apakah hidup sejahtera harus dengan pembangunan ala modern atau ala kota? Oke, kalau menurut aku itu pembangunan merata itu tetap perlu, cuman harus menyesuaikan adat, kondisi, dan budaya daerahnya. Itu supaya kesejahteraan itu tetap ada tanpa merusak budaya itu sendiri. Wow, berarti tahu banget nih ya kenapa pembangunan di daerah terpencil itu harus kayak kota, nggak ala kota juga tapi bisa juga gitu. Oke, jadi untuk Sinta. Jadi di sini aku mau menanya ya, Sinta. Nah, kalau kita lihat dari era reformasi atau era zaman sekarang nih, perubahan apa yang menurut Sinta itu paling banget kerasa sampai saat ini? Oke, di sini kalau melihat era reformasi di tahun 1998 hingga sekarang, perubahan yang paling terasa di perhatian banyak orang adalah berpendapat dan demokrasi yang lebih terbuka. Masyarakat lebih bebas menyampaikan berpendapat lewat media sosial, demonstrasi, atau diskusi publik tanpa pengawasan yang ketat. Selain itu, pemilihan presiden, gubernur, dan bupati dilakukan langsung oleh rakyat. Jadi masyarakat bisa ikut menentukan pemimpinnya. Wow, ternyata banyak banget ya perubahan dari reformasi ini yang masih bisa kita rasakan gitu atau masih bisa tersampaikan gitu ya. Terus aku mau nanya lagi nih Sinta nih. Nah, oke, kita balik lagi. Waktu Megawati ini menjabat menjadi presiden, nah pasti banyak banget dong momen pentingnya. Nah, menurut Sinta momen penting yang paling berpengaruh nggak nih? Maksudnya Megawati paling berpengaruh nggak nih buat Indonesia sendiri sampai sekarang? Iya, ada beberapa momen penting saat Megawati Soekarno Putri menjadi presiden di tahun 2001 hingga 2004 yang cukup berpengaruh bagi Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas negara setelah masa reformasi awal yang masih tidak stabil. Contohnya pembentukan KPK di tahun 2022 untuk memberantas korupsi. Dampaknya masih terasa sampai sekarang karena KPK menjadi lembaga yang dalam penegakan hukum. Yang kedua, ada upaya menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Karena saat itu, Indonesia masih dalam masa pemulihan setelah krisis ekonomi dan pergantian presiden yang cepat. Wow, banyak banget ya di era Megawati sampai buat momen Indonesia itu sampai sekarang tuh masih berasa banget gitu ya dampaknya gitu. Nah, last nih ya guys, last pertanyaan. Nah, kalian ini kan pelajar SMPN 218 Jakarta ya. Nah, menurut kalian hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan buat negara Indonesia ke depannya gitu? Oke, kalau menurut aku dulu, hal yang paling kecil dan paling dasar yang bisa kita lakukan itu adalah disiplin dan nggak bermalas-malasan. Terus nggak nunda-nunda waktu dalam mengerjakan tugas atau apapun itu, karena itu bakal ngehancurin diri kita sendiri dan bangsa Indonesia. Oke, kalau aku di sini adalah belajar dengan sungguh-sungguh atau jujur dan tidak menyontek. Karena kedengarannya sepele, tapi budaya jujur itu dasar negara yang maju. Korupsi besar sering berawal dari kebiasaan tidak jujur yang dianggap biasa. Wow, sekarang udah ada di penghujung podcast kali ini dan aku mau banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi untuk podcast kali ini ya. Oke, sekian dari kali ini podcastnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.